Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Pak. Selamat siang. Ya, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya, ada pertanyaan nggak terkait sama materi yang sebelumnya? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, ya. Ya udah, saya lanjutkan di sini. Ya, kita masuk ke pemodelan data. Di dalam pemodelan data ada istilah normalisasi. Normalisasi yang akan saya ajarkan di sini ada 3 level normalisasi. Nanti kalian kadang-kala akan menjumpai ada beberapa referensi yang menyebutkan ada 4 normalisasi, ada yang 5 normalisasi, terus nanti ada juga yang menyampaikan Boycott normalization ya. Cuma saya nggak mengajarkan yang itu ya. Yang saya ajarkan adalah referensi yang menyampaikan terkait sama 3 normalisasi. Ya. Di pertemuan sebelumnya sebenarnya saya sempat menyampaikan juga bahwa kalau kita udah terbiasa mengembangkan sistem basis data, maka seringkali normalisasi ini sudah melebur. Ya, sudah melebur artinya sebenarnya pada saat kita mengembangkan basis data itu secara tidak kita sadari kita saat itu juga melakukan normalisasi otomatis ya. Jadi karena memang pada saat udah terbiasa kita akan kembali yang di model capability maturity model ya. Di situ kalau sudah berulang kali kita melakukan sesuatu di hal yang sama, akhirnya kita mengetahui polanya. Pada saat mengetahui polanya, akhirnya terbiasa dan terbentuk untuk melakukannya secara tanpa kita sadari. Ya. Ini prinsip di proses pembelajaran. Ya, kalau kalian misalnya sekarang disuruh tutup matanya, tulis huruf A, maka hasilnya akan lebih bagus daripada anak yang baru belajar nulis dan anak yang baru belajar nulis ini suruh buka matanya lebar-lebar ya. Baru belajar nulis huruf A. Ya, hurufnya akhirnya oh ini kok bergelombang, tetapi pada saat kalau kalian tutup matanya suruh nulis huruf A, sudah bagus karena udah terbiasa melakukan seperti itu ya. Demikian juga pada saat kalau yang belajar mendribble bola di basket pun demikian. Pada saat baru pertama kali belum tahu bagaimana caranya. Tetapi pada saat kalau udah terbiasa, saya nggak pernah lihat pemain basket itu pada saat mendribble bola memperhatikan bolanya. Ya. Ya, kalau pas baru pertama belajar biasanya memperhatikan bolanya, mantulnya seberapa. Ya. Ya, ini contohnya sebenarnya pada saat kita di pengembangan basis data pun demikian. Normalisasi itu sudah terbiasa akan akhirnya otomatis nantinya. Ya. Mengapa kita perlu normalisasi? Di sini nanti kalian akan mengenal ada 3 macam dependensi, ada functional dependency, partial dependency, dan transitive dependency. Dan masalah dependensi ini nantinya akan berdampak terkait sama anomali yang akan kita bahas di berikutnya. Ya. Di functional dependency, di sini dijelaskan bahwa hubungan ketergantungan antara atribut 1 dengan atribut 2. Contohnya, ya, nama mahasiswa itu melekat dengan NIM. Ya, jadi melekat dengan NIM. Hingga pada saat NIM-nya misalnya sama, jadi ada NIM yang sama di 2 data, maka pasti merujuk ke nama mahasiswa yang sama. Ya. Nggak mungkin ada NIM yang nantinya satu NIM namanya beda-beda. Misal, ya, ini NIM tentang saya ya, misalnya NIM 00001 misalnya, itu adalah Arif Rahman. Terus selanjutnya, oh di tempat lain saya gunakan NIM yang sama 00001, tetapi namanya adalah A Rahman. Di tempat lain saya menggunakan Arif R.
itu nggak mungkin ya. Karena bahwa yang kita sadari bahwa pada saat primary key-nya di sini adalah name, maka pasti namanya sama. Ya, karena nama ini adalah atribut yang bukan key. Dia akan melekat pada key-nya, pada kuncinya. Ya. Itu hubungan yang pertama, primary key dengan atribut lainnya. Terus selanjutnya, demikian juga untuk key yang gabungan. Ya. Di sebelumnya saya menjelaskan terkait sama misalnya ada kasir nomor berapa terhubung dengan siapa kasirnya, terus transaksi di hari apa, di shift berapa. Maka biasanya akan terhubung menjadi satu key. Nah, demikian juga pada saat kalau di kelas, ini ada semester berapa, tahun akademik berapa, terus kode mata kuliahnya, kelasnya apa, ruangannya di mana, harinya apa, dan sesi keberapa. Ya, ini bisa menjadi satu kunci. Ya, sehingga kita akan sadari bahwa keempat key ini akan melekat. Jadi nggak mungkin pada saat kalau misalnya yang terakhir saya sampaikan terkait sama kelas, ini terus, oh bagaimana kalau misalnya dulunya kelasnya A, terus diubah menjadi kelasnya B, maka otomatis dia akan merujuk ke hal yang lain. Jadi ke entitas yang lain. Walaupun loh, ini kelasnya beda. Loh, tetapi hari dan jadwal sesinya kok sama. Nah, hari dan jadwal sesinya sama bisa jadi ruangnya yang berbeda. Nah, itu misalnya. Nah, ini yang nanti akan kalian pahami pada saat kalau di functional dependency. Nantinya akan saya jelaskan pada saat ke anomalinya. Di partial dependency ini yang terakhir saya sampaikan di pertemuan sebelumnya yaitu antara kategori kelas dengan generic class. Ya, yang terkait masalah categorization baik yang full categorization maupun yang half categorization. Ya. Terus selanjutnya kita akan sadar pada saat di situ ada yang nantinya berfungsi oh ini akan menjelaskan di kategori kelasnya. Ya, itu akan kalau kalian lihat baik di kategori kelas maupun di generic kelasnya, di situ akan terlihat ada key yang sama. Karena memang key ini yang akan menghubungkan dalam categorization. Demikian juga yang terkait sama nanti yang associative entity dengan parentnya. Ini yang terkait sama nanti masalah inheritance. Jadi yang kalau kemarin saya sampaikan terkait sama parent and child-nya, contohnya adalah civitas akademik. Ya. Di civitas akademik itu Anda dosen dan Anda mahasiswa. Maka pasti nanti, oh ini di dosen ada nomor ID-nya, yang di parent-nya juga ada, di civitas akademik ada nomor ID-nya. Demikian juga di mahasiswa ada nomor ID, di parent-nya juga ada nomor ID. Selanjutnya, pada saat ada transaction file, biasanya nanti kalian akan menyadari misalnya pas KRS. Pada saat kalian KRS, kalian mengisikan kode mata kuliah dan kelasnya. Ya. Pada saat memasukkan itu, kita otomatis kode mata kuliah ini harus ada di dalam data kurikulum. Kode mata kuliah yang ada di kurikulum ini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS-nya. Hingga pasti ada hubungan itu karena bagian di master file itu ada yang di link di dalam transaction file dan ini biasanya sifatnya adalah serupa yaitu sebagai migration key nantinya. Ada masalah transitive dependency. Ini nanti yang terkait sama normalisasi yang ketiga ya nantinya. Karena pada saat kalau kita ingin mengetahui berapa stok terakhir saat ini, maka kita akan melihat oh stok terakhir saat ini itu adalah misalnya stok awal bulan ditambah barang masuk dari awal bulan sampai sekarang dikurangi barang keluar dari awal bulan sampai sekarang. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya kita beli ke
supermarket, kita ingin tahu berapa yang kita harus bayarkan. Maka nilai yang harus dibayarkan adalah jumlah yang barang yang kita beli dikalikan harganya masing-masing. Dan bisa jadi ada tambahan lagi, dikurangi diskon apabila memang ada diskon yang khusus terkait sama barang-barangnya maupun terkait sama tanggalnya ya, ataupun kuantitinya. Nah itu akhirnya kita kan tahu, oh nilai yang harus dibayarkan bisa diperoleh dari itu. Maka ini yang disebut transitive dependency. Nah, selanjutnya pada saat kalau kita melakukan ada permasalahan yang di sebelumnya, kita sampaikan perbedaan antara file dengan database. Pada saat di file ada kemungkinan terjadi redundansi karena pada saat di input ada datanya dan pada saat setelah proses data yang sama di dalam input sebagian dimasukkan menjadi output. Maka muncul yang namanya redundansi. Tetapi memang ada kelebihannya pada saat bilang file karena pada saat saya butuh data yang di output terakhir, maka nggak perlu mengakses inputnya. Ya. Nah, ini yang memudahkan kalau menggunakan file. Tetapi pada saat kalau ini ada redundansi, kalau kita menjumpai ada permasalahan di output, selanjutnya kita harus memperbaiki yang di inputnya juga sampai manakah data itu mulai rusaknya, ya, mulai kelirunya. Nah, ini permasalahan pada saat kalau menggunakan file. Tapi pada saat kalau di basis data, kita melakukan perubahan cukup. Misalnya, ini di atribut yang dia salah dan dia terikat dengan primary key di file A. Maka kita cukup perbaiki yang di file A itu. Nah, karena pada saat kalau atribut itu diakses oleh tabel yang lain, ya, pasti mengaksesnya melalui migration key. Ya. Pada saat bilang migration key, dia akan terhubungnya melalui key yang dimiliki oleh tabel A. Ya. Prinsipnya cuma seperti itu. Ya, di sini ada 3 anomali. Ya. Pada saat kita melakukan update, ya, kalau ada redundansi, misalnya seperti ini. Kalau ada redundansi, kita melakukan update. Misalnya pada saat saya awal menjadi dosen, misalnya masih bergelar S1. Ya. Misal masih bergelar S1, saya menjadi dosen. Selanjutnya di data, akhirnya cuma gelarnya 1, yaitu ST. Selanjutnya pada saat saya studi lanjut, dan saya mendapatkan gelar S2, ya, MT, maka gelar MT ini akan masuk. Ya. Pada saat gelar MT ini masuk, ini muncul masalah nantinya. Ya. Kalau datanya redundansi, misalnya, di nama Arif Rahman ST itu ada 100 lokasi. Ya, di 100 lokasi. Maka kalau saya merubah Arif Rahman ST ini menjadi Arif Rahman STMT, maka saya harus merubah 100 lokasi itu. Ya. Tetapi pada saat kalau ini di database hanya melekat misalnya di data dosen, maka saya cukup merubah Arif Rahman ST menjadi Arif Rahman STMT itu ada di tabel dosen, nggak perlu merubah di 100 lokasi, cukup 1 lokasi itu. Sehingga pada saat semua tabel yang lain mengakses di NIP saya, maka datanya sudah berubah menjadi Arif Rahman STMT. Ya. Nah, prinsipnya cuma seperti itu pada saat kalau ini ada update anomali. Nah, juga demikian nanti pada saat kalau ini harganya bagaimana berubah, harganya naik. Bagaimana kalau ini ternyata ada perubahan kurikulum. Ini bagaimana kalau ada perubahan kategori atau perubahan kelompok dan seterusnya. Ya. Perubahan-perubahan ini akan bermasalah pada saat ada redundansi. Tetapi pada saat kalau ini sudah ditangani dan biasanya di master file, memang biasanya di master file, maka kita tidak perlu merubah di banyak tempat. Jadi kita nggak perlu menelusuri. Jadi kalau misalnya di Excel kan kalian bisa melakukannya kayak gini. Ya udah kalian filter NIP yang sama. NIP yang sama
selanjutnya semuanya di NIP yang sama itu diubah namanya. Ya. Ya, di Excel seperti itu. Ini kalau di Excel datanya paling cuma seberapa ya. Tapi bagaimana kalau di basis data? Ya, apalagi kalau nanti basis datanya ternyata tidak tersentral melainkan terdistribusi. Masalahnya akan lebih kompleks. Ya. Demikian juga pada saat delete. Ya. Pada saat ini sudah ada yang tidak dipergunakan lagi, dihilangkan. Pada saat dihapus, maka kita harus menelusuri data-data itu ada di mana saja. Maka kita harus menghapusnya juga. Ya. Jangan sampai akhirnya, ini unknown, tidak dikenali. Ada barang yang sebenarnya dulu pernah ada, tetapi sudah tidak dipergunakan lagi dan barangnya memang sudah habis, tetapi masih tercatat data-datanya. Nah, ini harus dihilangkan. Nah, ada permasalahan pada saat di redundansi. Ya. Padahal kita menyadari pada saat kita melakukan penghapusan di pertemuan sebelumnya saya mengenalkan ada yang namanya arsip file ya. Jadi ada beberapa yang Pak ini berarti harus dimasukkan ke arsip ya. Jadi yang data-data yang dulu pernah ada sekarang sudah nggak ada masukkan ke arsip dulu. Tetapi kalau misalnya setelah sekian periode yang ditoleransi dan data itu tidak diperlukan lagi maka bisa secara permanen dihapus. Ya. Ini muncul masalah kalau redundansi ya sebenarnya. Demikian juga pada saat insertion, pada saat kalau kita menyisipkan, jadi ada ini ada transaksi yang terlewat. Ini kita sisipkan, padahal ini ada yang transaksi serupa ada banyak dan kode dengan namanya ada banyak ya. Itu lokasinya, muncul masalah. Ya. Inilah yang sebenarnya ditangani di dalam normalisasi. Ya. Di dalam normalisasi menghindari ada 3 anomali ini karena terkait sama permasalahan integritas akibat redundansi. Ya. Ini penanganannya selalu kembali ke sini ya. Memperhatikan functional dependency, partial dependency, dan transitive dependency. Nanti pada saat kalau bilang 3 normalisasi berarti 3 hal ini yang sebenarnya ditangani. Ya. Ya. Ini normalisasi. Ya. Jadi pada saat normalisasi yang pertama ini biasanya adalah terkait sama functional ya, dependency. Terus selanjutnya terkait sama partial dependency. Yang berikutnya terkait sama transitive dependency. Ya. Nah, ini yang dituliskan di sini. Nanti akan saya tunjukkan contohnya ya. Kalau contoh yang ada di awal ini, jadi contoh yang di awal ini itu bisa kalian lihat di bukunya Witten Bentley, itu yang saya potong. Ya. Pada saat ada permasalahan ini data seperti ini terkumpul semuanya menjadi satu dan akibatnya ada bagian yang di atas, jadi yang di bagian yang di atas ini akan berulang. Jadi ada atribut-atribut non-key yang akan dicatat berulang. Ini masalah redundansi. Ya. Jadi contohnya yang tadi saya sampaikan contohnya adalah nama saya Arif Rahman, Arif Rahman, Arif Rahman itu ditulis berulang. Nah, pada saat misalnya ada Arif Rahman yang ditambah E, ada Arif Rahman yang tambah C, ada Arif Rahman yang cuma Arif R, ada Arif Rahman yang cuma A, Rahman dan seterusnya. Maka muncul integritasnya bermasalah data itu. Karena datanya inkonsisten. Tidak semuanya Arif Rahman dengan tulisan yang sama. Ya. Pada saat kondisi seperti itu, maka kita sebaiknya adalah lakukan dengan dipecah. Ya. Dipecah, data yang di sini dipecah menjadi 2, terus selanjutnya ada transisi file. Jadi yang di sini adalah tabel yang fungsinya adalah menghubungkan antara 2 tabel utamanya. Ya. Data utamanya ada di yang atas dan yang di bawah ini. Sedangkan yang di sini adalah migration key nantinya. Jadi ada kunci-kunci yang terhubung dengan tabel yang atas dan ada kunci-kunci yang terhubung dengan tabel yang bawah. Ini normalisasi 1.
Demikian juga pada saat nanti kalian menjumpai ada yang namanya many to many. Pada saat menjumpai many to many seperti ini, maka kalian juga bisa membuat transition file atau migration file. Ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk memindahkan. Jadi yang tadi, oh ini many to many, ya udah di sini ada file baru. Jadi pada saat kalau kalian membuat seperti ini, kalian sisipkan file baru atau tabel baru. Nah, tabel baru ini nanti akan kalian lihat yang sebelumnya many to many. Yang di sini kalau kalian lihat to many, maka di sini berubah menjadi many to one. Ya. Jadi many to one. Di sini juga many to one. Ya, many to one. Ya. Di cardinality kalau kalian lihat yang atas ini sebelah kiri ini minimalnya 0, maksimalnya adalah n ya. Yang sebelah kanan minimalnya 1, maksimalnya adalah n. Hingga pada saat kalau kalian lihat di bawah ini minimalnya 1, maksimalnya 1. Yang ini minimalnya 1, maksimalnya n. Nah, yang sebelah kanan minimalnya 0 dan maksimalnya n. Yang sebelah pasangannya adalah minimal 1 dan maksimalnya 1 ya. Ini akan kalian jumpai nantinya ya pada saat many to many, maka sebaiknya kalian segera melakukan seperti ini. Sisipkan satu file. Ya. Ini juga hubungan many to many, maka sisipkan satu file, satu tabel untuk menghubungkan. Demikian juga yang di contoh yang saya berikan nanti di bawah ya. Yang berikutnya adalah normalisasi yang kedua. Normalisasi yang kedua di sini apabila ada atribut yang non key yang sebenarnya terikat sama key-nya, misalnya contohnya adalah nama saya terikat dengan NIM NIP saya, maka sebaiknya pada saat kalau NIP sudah diakses, nama saya nggak perlu dituliskan juga. Jadi NIP kalau sudah terhubung sebagai migration key, maka namanya nggak perlu dituliskan juga. Pada saat di sini nanti kalian akan menjumpai ada beberapa yang muncul ya. Muncul, oh ini sebenarnya dia terikat sama kunci yang sudah ada, maka sebaiknya dikeluarkan. Kalau kalian ingat di sini berarti ada parent dan child-nya, ada aggregation, ada parent dan child-nya. Ya. Jadi pada saat bilang parent dan child-nya, maka kalau sudah masuk di yang sebelah kiri, maka nggak akan masuk di sebelah kanan. Tapi kalau masuk sebelah kanan, dia tidak akan masuk sebelah kiri. Ya. Prinsipnya cuma itu. Nanti kalau kalian lihat di dalamnya ada yang ini punyanya produk, ini punyanya promotion. Ya. Maka produk sama promotion bisa terpisah. Ya. Ini normalisasi yang ketiga terkait sama transitive dependency. Ya. Kalau yang di sini itu bisa kalian perhatikan yang dicoret nantinya. Pada saat yang dicoret ini, sebenarnya bisa diperoleh dari nilai yang sudah ada. Ini sudah diperoleh dari nilai yang di atasnya ini. Jadi kalau yang saya gambarkan di sini, yang dicoret, asalnya dia bisa diperoleh dari yang atasnya. Nanti akan saya lebih mudah tunjukkan pada saat di sistem informasi akademik. Ya, yang di sini. Nah, ini contoh yang normalisasi yang pertama. Pada saat normalis pertama yang di sini, kalau kalian perhatikan ada NIP, ada nama dosen. Setiap nama NIP ini nama dosennya muncul terus. Demikian juga yang kanan. Setiap ada kode mata kuliah, nama mata kuliahnya juga muncul terus. Ya. Hingga pada saat kayak gini, mengapa? Karena hubungannya many to many. Ya, kalau kalian lihat yang di atas karena hubungannya to many. Pada saat hubungan many to many, caranya adalah masukkan satu file di tengahnya penghubungnya sebagai transitive file atau sebagai migrant file ya. Kadang pula juga disebut associative file ya. Jadi fungsi file yang menghubungkan dua tabel yang hubungan many to many. Ya. Ya. Di sini dimasukkan. Ya, kalau
di sini kalau kalian perhatikan, maka yang di sebelah kiri ini ada NIP, di plotting ini juga ada NIP-nya. Jadi primary key yang ada di dosen ada di plotting. Pasti sebagai foreign key yang nanti fungsinya adalah sebagai migration key-nya ya. Dan juga kalau kalian lihat yang kanan, primary key-nya adalah kode mata kuliah, maka di plotting juga ada kode MK sebagai foreign key-nya yang nanti berfungsi sebagai migration key ya. Jadi di sini akan kalian lihat, oh ternyata caranya cuma seperti ini. Nanti kalau kita sisipkan, pada saat kita sisipkan di sini, kita akan kadangkala diminta untuk membuat primary key-nya dari tabel yang baru itu. Dan primary key di tabel baru ini tidak berfungsi ya. Jadi dia tidak mempunyai fungsi sebagai migration key di mana-mana biasanya. Biasanya seperti itu. Tetapi bisa jadi dia, oh ternyata saya nanti kalau misalnya menghubungkan tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel kelas. Ya. Pada saat muncul itu, oh ada 3 tabel yang terhubung, maka tabel plotting ini akan menjadi tabel 1 dan tabel 3. Ya. Hingga yang tabel yang baru akan terhubungnya dengan tabel yang kelima. Ya, contohnya ini ya, yang tadi saya sampaikan. Pada saat tabel plotting, oh ini sebenarnya dia mewakili 1, 3. Oh, ternyata ada kelas. Ya udah berarti kita masukkan lagi. Ada tertib file lagi, yaitu kelas kuliah. Ya, karena di sini ada kelas A, NIP 001, kelas A, NIP 002. Ya, ya, kelasnya sama, tetapi dosennya ada 2. Dosennya ada 2. Yang berikutnya adalah normalisasi yang kedua. Ya. Normalisasi kedua adalah non-key atribut yang sebenarnya terikat dengan key-nya. Jadi nama mata kuliah ini terikat dengan kode MK. Maka nggak perlu ada di dalam kelas kuliah. Jadi kode mata kuliah sudah ada di sini. Nama MK di kelas kuliah nggak perlu ada. Nah, nama mata kuliah dan SKS yang ada di kelas kuliah ini sebaiknya kita hilangkan. Ya. Itu prinsip di normalisasi kedua, tinggal dihilangkan menjadi seperti ini. Ya. Ya. Mudah, yang normalisasi yang kedua relatif mudah. Yang kadangkala bermasalah adalah normalisasi yang pertama memang. Karena dilihatnya, oh ini kayaknya nggak apa-apa. Tapi ada pengulangan. Prinsipnya selalu adalah redundansi. Pada saat ada redundansi berarti di situ ada masalah. Ya. Yang terakhir di sini adalah normalisasi yang ketiga. Di dosen, kita ingin tahu berapa beban SKS dosen mengajar. Beban SKS dosen mau mengajar sebelumnya ditaruh di sini. Sebelumnya ditaruh di tabel dosen. Tetapi sebenarnya total SKS ini bisa dihitung dengan menjumlahkan semua kelas yang diplotting untuk dosen tersebut, di mana kelas itu akan terhubung dengan mata kuliahnya. Sehingga pada saat kalau contohnya saya, oh ini saya mengajar APS. Maka kita akan tahu, oh SKS-nya APS, maka SKS APS itu akan menjadi beban saya. Nggak perlu saya menyimpan, oh bebannya APS sekian, oh bebannya teori probabilitas sekian, oh bebannya mata kuliah yang lain sekian. Saya jumlahkan, saya simpan di tabel dosen, nggak perlu. Karena pada saat sudah ada 2 tabel ini, plotting dan kelas kuliah, yang menghubungkan dengan mata kuliah yang di mana SKS itu tersimpan, maka kita nggak perlu menyimpannya secara sendiri. Ya. Tetapi bagaimana kalau kita mengantisipasi adanya perubahan harga? Ya, ada perubahan harga. Contohnya seperti yang kemarin saya berikan, kita menghitung berapa yang harus dibayarkan
setelah kita memasukkan barang ke keranjang. Jadi item ke keranjang kita masukkan. Oh, ini total yang harus dibayarkan sekian. Ya. Terus selanjutnya disepakati akan segera dibayar. Biasanya pada saat bilang akan segera dibayar ada batas waktunya. Dan pada saat bila batas waktu itu telah terlewati, maka keranjang ini akan kosong kembali. Ya. Misalnya, oh ini selama 2 kali 24 jam, kalau tidak segera dibayar maka dibatalkan perjanjiannya itu. Maka total yang harus dibayar ini tetap harus disimpan. Ya, tetap harus disimpan. Nah, tetap disimpannya bagaimana? Yang disimpan bukan total yang harus dibayar kadangkala. Kadangkala yang disimpan adalah harga awal. Jadi harga yang transaksi per unitnya. Ya, ya seperti itu. Enggak, tidak walaupun misalnya di besoknya, jadi pada saat bilang 2 kali 24 jam, sekarang nggak bisa membayar, besoknya rencana membayar, besoknya ternyata ada perubahan harga. Walaupun ada perubahan harga di besoknya, maka ini nggak akan terkena pengaruh. Kenapa? Karena harga yang diikat adalah harga kemarinnya, yaitu harga hari ini. Harga besok berubah nggak apa-apa, karena kesepakatannya adalah menggunakan harga hari ini. Makanya yang disimpan apa? Menyampaikan bahwa yang diikat adalah harga hari ini. Contoh yang serupa adalah bagaimana? Contoh yang serupa adalah kalau kalian merasakan perubahan kurikulum. Pada saat di perubahan kurikulum, maka kurikulum yang lama misalnya, Pak, saya sudah mengambil matematika di kurikulum yang lama. Apakah saya harus mengambil matematika di kurikulum yang baru? Ya, tidak harus, ya, tidak harus. Dan mata kuliah matematikanya adalah menggunakan kurikulum yang lama, tidak menggunakan kode mata kuliah di kurikulum yang baru. Tetapi pada saat kalau misalnya Pak, boleh nggak saya melakukan perbaikan untuk kurikulum yang baru? Ya, matematika saya ganti dengan kurikulum yang baru. Boleh. Nah, maka nanti kode mata kuliahnya akan menambahkan kurikulum yang baru. Selanjutnya fungsinya adalah menghapus kode yang lamanya. Nah, ini seperti itu. Jadi contoh yang tadi pada saat kalau transaksi, oh iya, ini 2 hari ternyata saya batalkan karena saya ternyata melewati 2 kali 24 jam. Maka keranjangnya dianggap kosong. Saya melakukan transaksi di hari ketiga, saya mau melakukan pembayaran tidak memungkinkan. Akhirnya saya memilih lagi. Pada saat saya memilih lagi, maka saya terkena harga baru di hari kedua. Ya, prinsipnya cuma seperti itu. Ya, itu nanti akan kalian kadang-kala jumpai pada saat bilang normalisasi. Hal ini relatif akan lebih mudah nanti dibandingkan pada saat kalau kalian menghadapi ada masalah di bug ya, di material yang sifatnya bug. Kadangkala oh ini nilainya sebenarnya naik, oh ini kadangkala nilainya turun karena salah hitung ya, karena salah hitung. Akhirnya ada penyesuaian nantinya. Ya. Ini adalah materi yang hari ini yang itu yang terkait sama normalisasi. Jadi ada normalisasi 1 dan 2 dan 3 ya. Makanya pada saat di 3 apabila ada non key atribut yang sebenarnya bisa diperoleh dari non key atribut lainnya, baik yang ada di dalam satu tabel maupun yang sebenarnya terdapat di tabel yang lain, tetapi memungkinkan untuk diperoleh, maka non key atribut itu sebaiknya dihilangkan. Ya. Jadi misalnya total yang harus dibayarkan, total SKS, demikian juga total SKS yang di mahasiswa. Pada saat kalian KRS, oh total SKS yang harus saya tempuh berapa? Oh sekian. Maka datanya nggak perlu disimpan karena SKS-nya sudah ada di data mata kuliah. Nggak, hasil akhirnya nanti kalian akan bisa membuat ERT. Ya, saya kembali yang di sini adalah saya menggunakan James Martin, tetapi cardinality-nya saya pasang. Jadi menggunakan cardinality menggunakan model claw. Ya.
Saya kembali lebih dulu ke modul yang sebelumnya. Ya, ke modul yang sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya yang ini di kemarin saya lewati, saya lewati. Karena saya ingin menunjukkan bagaimana hubungan antar datanya yang dijelaskan di modul ke-6 ya. Saya kembali ke modul ke-5. Di sini ada beberapa metode untuk menjelaskan IRD. Jadi ada yang di IDEF, ini gunakan IDEF 1 maupun IDEF 1 Extended. Ya, IDEF 1 Extended kadang-kala disebut dengan IDEFix. Terus ada yang gunakan IBM, ada yang gunakan Chen, ya. Terus ada yang gunakan James Martin. Yang saya biasanya gunakan adalah yang James Martin karena pada saat kalau nanti kalian mempergunakan MS Access itu lebih banyak menggunakan model yang dibangun oleh James Martin. Ya. Di IDEF1 ini ada IDEF1 seperti ini ya. Hubungan one to many ditunjukkan kalau many itu menggunakan belah ketupat ya. Tengahnya kosong. Terus selanjutnya ada nomor atributnya dituliskan dengan ditambahi ada garis miring. Terus selanjutnya nama kelasnya atau nama entitinya ada di pojok bawah. Nanti atributnya ada di dalamnya. Ya. Terus ada ini squiggle itu biasanya untuk menjelaskan hubungan antara yang ada di many to many, one to many, one to one, many to one. Ya. Jadi untuk menjelaskan hubungan antara tabel. Ya. Jadi hubungannya apa? Karena nanti kalau di chain itu harus ada ya. Kalau di modelnya chain harus ada. Ya. Kalau yang ini adalah yang IDEF1 Extended. Nomor entity-nya, nomor tabelnya itu ditaruh di luar kotaknya. Terus selanjutnya primary key dengan atribut yang lainnya dipisahkan dengan garis. Jadi kalau key-nya ada banyak, misalnya ada 5, karena compound key, gabungan dari beberapa atribut, maka ditaruh di atasnya. Ya, di atas garis. Selanjutnya atribut-atribut yang lainnya ada di bawah. Hubungan many ditunjukkan dengan bulatan pejal. Ya, kalau yang di sini segi 4, belah ketupat, tengahnya kosong. Ya. Kalau yang di IDEF1 Extended, bulatan pejal. Untuk hubungan kategori aggregation di sini antara parent dengan child-nya. Ya, parent dengan child-nya itu menggunakan tanda serupa, yaitu segi 4 belah ketupat serupa yang ada di IDEF 1. Jadi ini punyanya one extended. Ya. Dia menggunakan belah ketupat untuk yang hubungan aggregation antara parent dengan child. Parent dengan child itu hubungannya kalau sudah ada di sebelah kiri maka nggak akan ada di tabel yang lainnya. Ya. Misalnya yang ini kalau sudah menjadi dosen maka nggak mungkin jadi mahasiswa. Bagaimana kalau
dosen yang menjadi mahasiswa seperti saya sekarang ya, berarti dia diakui sebagai dua lokasi ya. Ya, dua entity. Maka nggak mungkin saya bilang NIM itu NIM-nya sama dengan NIP, nggak mungkin. NIM sendiri, NIP sendiri, walaupun orangnya sama. Ya. Nah, yang di sini categorization. Ya. Ini yang half, ya, ini full. Ya. Ini half, ini full. Ya, kadang disebut incomplete dan complete. Ya. Dengan tanda satunya bulatan, kosong, ada garis horizontal satu, tetapi yang di sini adalah bulatan kosong dengan dua garis kalau komplit. Kalau komplit berarti semua kategori harus terisi. Kalau half atau incomplete berarti tidak harus semua kategori ada. Sebagai hanya satu kategori terisi boleh. Ya. Ini yang IBM mirip sama yang punyanya iDev, cuma bedanya di sini adalah menggunakan panah. Kalau many panahnya 2. Ya. Kalau one panahnya cuma 1. Ya. Nomor entity-nya yaitu ada di atas, primary key dan atribut dipisahkan garis kalau di iDev1 extended, kalau di IBM primary key-nya cukup diberi garis bawah. Cukup diberi garis bawah. Ini James Martin. Ya. Kalau di James Martin nomor sama nama entity-nya itu ada di atas. Nomor dan nama entity-nya ada di atas. Sedangkan key atribut ada di bawahnya. Ya. Hubungan one to many-nya untuk many-nya ditunjukkan dengan claw. Ya. Dengan claw, dengan cakar, yaitu garis 3. Ini James Martin. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan untuk chain, ini kalau yang tadi, ya saya kembali ke sini, ada squiggle. Ada squiggle. Jadi kalau kalian jalankan garis zigzagnya ini akan menempel ke garis ya, garis relasi. Untuk squiggle ini adalah untuk menjelaskan apa hubungannya, jadi apa jenis hubungannya. Yang di sini tunjukkan kalau di chain harus muncul ini. Jadi penjelasan mengenai hubungan itu harus dijelaskan dalam belah ketupat, harus dituliskan. Selanjutnya atribut kalau di chain itu ada di luar kotaknya dan disimbolkan dengan oval. Ya, oval. Nomor entity ada di atas kotaknya, nama kelas entity-nya ada di dalam. Ini bentuk-bentuk penjelasan mengenai hubungan yang ada di chain. Ya. Sekarang kita masuk di contoh. Ya. Ya. Pada saat kita membuat ERD, ada yang namanya Context Entity Relationship Diagram. Yang dituliskan di sini cuma nomor dan nama kelasnya. Jadi 1 dosen, 5 voting, 3 mata kuliah, 4 kelas kuliah, 2 mahasiswa, 6 registrasi. Atributnya baik yang key maupun yang non key itu tidak dituliskan, masih belum dituliskan ya. Tetapi one many-nya sudah ditunjukkan. One many-nya sudah ditunjukkan. Dari konteks entity relationship diagram selanjutnya key base. Sesuai dengan katanya key base, maka key-nya harus dituliskan. Baik key yang sebagai primary key maupun yang bukan primary key. Ya. Ingat yang pada saat bilang primary key itu ada di atas garis, yang di bawahnya itu yang atribut yang bukan primary key. Ya. Enggak, bagaimana kalau kita lihat di sini, kita akan lihat ini ada NIP, di sini ada ID plotting, ada relasinya. Maka kita akan sadar bahwa NIP lah yang sebenarnya sebagai migration key. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Pada saat kita bilang ada 2 tabel, maka pasti ada migration key-nya.
Jadi pada saat ada dua tabel terhubung maka pasti ada migration key-nya. Migration key itu biasanya ditunjukkan dengan atribut yang sama. Ya. Contohnya dosen dengan plotting ini ada NIP. Jadi di dosen ada, di plotting juga ada. Plotting dengan kelas kuliah. Di sini ada ID kelas di plotting, juga ada ID kelas di kelas kuliah. Ya. Mata kuliah dengan kelas kuliah ada kok sama isinya itu kode MK. Kelas kuliah dengan registrasi. Di sini ada ID kelas. Ya, sama-sama ada ID kelasnya. Mahasiswa dengan registrasi ada NIM-nya, NIM-nya. Jadi ada NIM-nya. Nah, ini key base. Selanjutnya baru dilengkapi dengan atribut-atribut lainnya. Nah, demikian juga untuk yang model IBM. Ya, kita lihat di sini nomor dan namanya ada di dalam. Nah, kita kembali yang ada di sini. Kalau di sini posisinya ada di atas garis. Nah, ada di atas garis. Kalau di IBM dia ada di dalam. Karena nomor nanti akan berpindah seperti ini pada saat mulai key base. Nah, dia akan berada di atasnya. Selanjutnya yang primary key itu dia diberi garis bawah. Di James Martin bentuknya seperti ini, maka dia juga sama, dia akan keluar naik ke atas ya. Jadi naik ke atas garis. Selanjutnya primary key maupun atribut yang lainnya ada di bawah garis. Nah, ini yang chain yang tadi saya bilang lebih rumit. Kenapa? Karena harus menjelaskan. Misalnya di sini dosen mengajar sesuai plottingnya. Ya. Terus kelas kuliah diajar sesuai plottingnya. Mata kuliah diselenggarakan dalam kelas kuliah. Kelas kuliah diikuti oleh yang registrasi. Mahasiswa kuliah dalam registrasinya. Nah, ini yang saya bilang seringkali rumitnya adalah memberikan nama relasinya. Ya, di Chan seringkali rumitnya di sana. Kita tahu, oh ini ada hubungannya. Setelah konteks ERD yang dibuat seperti ini, kita menjelaskan relasinya, juga menunjukkan hubungan one to many-nya. Selanjutnya adalah memasukkan key-nya, baik yang primary key maupun migration key-nya. Maka kita masukkan. Di contoh yang saya berikan di sini, untuk memudahkan kita mengenali, sengaja untuk oval yang primary key, saya cetak dengan garis tebal. Ya. Sebenarnya enggak diberlakukan seperti itu. Jadi ovalnya tetap sama garisnya sebenarnya. Tapi untuk memudahkan kalian mempelajarinya, oh yang primary key adalah yang di garis tebal. Ya. Selanjutnya setelah dimasukkan key-nya di sini baru ditambahkan atribut yang lainnya. Ya. Yang di chain seperti ini. Ya. Beberapa dosen prefer yang chain. Ya. Beberapa dosen prefer yang James Martin. Ya. Yang IDF1 maupun yang One Extended maupun yang IBM jarang. Ya. Tetapi boleh kalian mempergunakan itu. Yang harus kalian ingat adalah pada saat kalian mempergunakan salah satu model maka jangan dicampur. Jadi ya, jangan dicampur kayak gini. Misalnya, Pak saya menggunakan chain tapi saya nggak suka menggunakan claw. Saya lebih suka menggunakan bulatan pejal. Jangan. Ya. Demikian juga misalnya kalian
Misalnya gunakan Pak, saya menggunakan James Martin, tetapi saya malas menggunakan squiggle. Saya lebih suka menggunakan belah ketupat seperti yang ada di Chen. Jadi ada penjelasannya dalam belah ketupat juga jangan. Ya. Maka sebaiknya kalian pilih pada saat membuat ERD kalian menggunakan modelnya siapa, maka gunakan konsisten simbol-simbolnya. Nah, ini yang saya sampaikan terkait sama ERD ya, di data modeling. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai yang tadi yang normalisasi itu kan ada 3 ya, Pak. Itu Ya. untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Yaitu kesalahan apa yang misalnya saja pemula dan yang sudah bisa itu masih sering salah, Pak. Itu yang di bagian apa, Pak? Biasanya kalau kita pas membuat ERD belum terlihat. Ya. Kalau membuat ERD-nya belum terlihat. Tetapi pada saat kalau mengisikan datanya, kita menjumpai ada non-key atribut yang ternyata kita tulis berulang. Oh, ini berarti ada yang salah. Ya. Memudahkannya adalah pada saat kalau kita baru belajar basis data adalah pada saat sudah dalam bentuk data, tabelnya, loh ini kok berulang. Contohnya tadi, ya saya kembali. Ya, pada saat seperti ini, kalau melihat yang gambarnya, kalau baru pertama bikin, itu, oh ini kayaknya nggak ada masalah ya. Kalau melihat hubungan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Tetapi pada saat kalau kalian memasukkan data di tabel dosen, seperti ini ya. Jadi yang data yang dibawa ini ada di dalam tabel dosen ya. Pada saat di tabel dosen kalian akhirnya menjumpai, loh ini kok berulang ya. Ada Arif KU 001 kuliah umum A3. Oh ada kelas A 3 SKS, kode mata kuliahnya sama, nama mata kuliahnya sama, SKS-nya sama, berulang. Walaupun ada satunya kelas A, satunya kelas B. Oh ini sebenarnya berarti saya ada permasalahan. Ya. Demikian juga pada saat menjumpai, oh ini NIP dengan nama dosen. NIP-nya sama, nama dosennya sama. Berarti ini ada berulang. Kalau NIP nggak apa-apa, karena dia kunci. Bisa jadi fungsinya adalah sebagai foreign key yang nantinya akan terhubung sebagai migration key. Ya. Tetapi pada saat Arif ini kan sebenarnya merupakan data yang non-key atribut. Jadi atribut yang bukan kunci. Kalau atribut bukan kunci, kenapa dia berulang kali? Nah, ini yang disebut dengan redundansi. Ya, redundansi. Pada saat ada redundansi seperti ini, bagaimana kalau misalnya pas mengisikan, ini yang pertama Arif, yang berikutnya Arief, ya, yang berikutnya ini F-nya double. Ya, misalnya seperti ini. Akhirnya kita akan menjumpai ada masalah integritas. Jadi nama Arifnya tidak konsisten. Ya, nama Arifnya tidak konsisten. Demikian juga yang misalnya yang NIP 002. Ini ternyata satunya AC-nya tidak konsisten ya. Kalau datanya masih sedikit, kita mudah untuk memeriksanya. Tetapi pada saat datanya ada banyak, akhirnya kita akan kesulitan memeriksanya ya. Nah, pada saat ada redundansi, oh ini ada masalah. Nah, ini kalau kita baru pertama kali membuat basis data ya. Tapi nanti kalau kalian udah terbiasa bikin basis data, akan ngelihat kayak gini ya. Contohnya yang di tabel dosen.
kode mata kuliah, ada nama mata kuliah. Loh, nama mata kuliah ini kan terkunci dengan kode mata kuliah. Ini normalisasi 2, hilangkan. Kelas, oh ya ini kelas bisa jadi nggak bisa, soalnya satu mata kuliah bisa diajarkan di 4 kelas, A, B, C, D. Oh ya, ini nggak. SKS, loh SKS ini kan terkunci sama kode mata kuliah. Ini padahal kode mata kuliah itu bukan punyanya dosen, ya, bukan punyanya dosen. Berarti mata kuliah dengan SKS bisa saya hilangkan. Ya. Kalau udah biasa kan otomatis seperti itu. Ya. Tetapi kalau baru belajar, maka sebaiknya kalian bikin datanya dulu, masukkan datanya dulu. Pada saat datanya kalian jumpai ada redundansi, berarti ada masalah. Nah, prinsipnya cuma seperti itu. Ya. Di normalisasi 1 maupun 2, prinsipnya cuma itu. Ya. Kalau 3 itu ya logika ya sebenarnya, karena pada saat oh ini adalah punyanya yang mana, sama nanti pada saat kalau di normalisasi 3 itu kadangkala kaitannya adalah di subsetting kriteria, ada yang gunakan subsetting kriteria karena ada masalah aggregation. Oh ini sebenarnya nanti hanya ada di tab yang sebelah kiri atau tabel yang kedua atau tabel yang ketiga atau tabel yang paling kanan ya. Maka ya udah ini sebaiknya saya lakukan aggregation. Ya. Tapi kalau di sidang kompre itu ada sebenarnya saya pernah menjumpai oh ini sebaiknya bisa dilakukan aggregation. Tapi saya masih menerima ya walaupun tidak dilakukan aggregation. Karena enggak ya, aggregation itu cara yang lebih baik, ya. Cara yang lebih baik. Karena memungkinkan tanpa aggregation digantikan dengan relasi biasa. Jadi aggregation maupun categorization itu bisa digantikan dengan relasi biasa. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya. Jadi cara paling mudah untuk mendeteksi normalisasi kalau baru pertama kali membangun basis data adalah masukkan aja datanya dulu. Kalau ternyata ada data yang bukan kunci dituliskan berulang, berarti ada masalah normalisasi. Ya, bisa normalisasi 1, bisa normalisasi 2. Kalau kita biasa membuat basis data, kadangkala langsung otomatis ya. Ini nggak bilang ini 1, oh ini 2. Ya. Makanya pertemuan kemarin itu saya sampaikan agak susah pada saat saya bimbing, saya oh ini yang baiknya seperti ini. Terus selanjutnya ketemu sama penguji, ada penguji yang minta coba tunjukkan normalisasinya. Oh iya. Akhirnya ya udah anu saya suruh dibalik prosesnya yaitu oh ini bisa muncul ada masalah normalisasi satunya apabila seperti ini. Ya. Jadi dibikin salahnya. Setelah ada benarnya dibikin salahnya itu seperti apa. Ya, ya gitu ya. Caranya adalah bikin masukkan datanya. Masukkan datanya. Nah, kadangkala yang ini yang agak rumit ya. Yang agak rumit adalah karena nggak punya data. Jadi karena nggak punya data akhirnya memasukkan contoh data. Nah, pada saat memasukkan contoh data dan kebetulan contoh datanya adalah yang sifatnya tidak ada yang sama. Sehingga tidak diketahui bahwa ada masalah normalisasi. Nah, ini pernah juga saya jumpai pada saat di Semhas. Oh ini sebenarnya ada masalah normalisasi. Nah, itu saya tanya ke mahasiswanya, ini datanya seperti apa? Tunjukkan. Oh iya, datanya memang nggak terlihat ada data yang sama. Tetapi selanjutnya saya tanya, bisa nggak item ini dilakukan pembelian bulan kemarin dan bulan sekarang? Ya. Oh bisa Pak, kalau misalnya seperti itu, kan itu sudah ada data yang bulan kemarin. Sekarang bulan yang sekarang itu kamu tambahkan datanya.
pada saat dimasukkan datanya, lah itu ada masalah normalisasi. Karena ada data yang ternyata ditulis 2 kali padahal dia bukan atribut kunci. Oh iya Pak, akhirnya bisa tahu seperti itu. Ya, prinsipnya cuma itu. Ya, redundansi. Makanya di awal cara memeriksanya di sini yang kita pahami ada masalah functional dependency, partial dependency, dan transitive dependency. Dan ini biasanya akan terganggu masalah integritas dan konsistensinya karena ada masalah redundansi. Ya, ada masalah ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, sudah paham ini tadi? Ya, caranya adalah masukkan datanya. Ya, cuma itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Ya, kalau nggak ada, berarti cukup sampai di sini aja ya berarti. Di pertemuan berikutnya sebenarnya terkait sama interface dan interface itu lebih fokus untuk antarmuka main mesin atau user interface, lebih fokus lagi ke graphical user interface. Di modulnya memang itu saya ngadopsi di bukunya Witten Bentley, cuma akhirnya harus kita sadari bukunya kan buku lama, sehingga user interface-nya pun kalau dilihat sekarang ya terlihat kurang menarik ya. Maka untuk desain user interface kalian bisa memperkaya baik referensi terkait sama dashboard, referensi terkait sama storytelling maupun yang lainnya ya. Jadi data-data ya referensi-referensi yang terkait sama gambaran user interface ya. Untuk memudahkan itu ya. Kalau materi yang saya berikan ya akan serupa dengan yang ada di situ ya, yang ada di modul, yaitu terkait sama bagaimana menatanya. Apalagi ada permasalahan yang berikutnya, kalau dulu mengentrikan itu biasanya mengentrikan data menggunakan keyboard ya, dulu hanya sebatas itu. Sekarang mengumpulkan data capture itu bisa menggunakan alat ya. Jadi menggunakan misalnya barcode scanner atau menggunakan alat yang lainnya misalnya RFID, menggunakan ya scanner lainnya, misalnya scanner retina dan seterusnya. Jadi ada banyak caranya data capture, maka otomatis user interface-nya akan berbeda ya. Nah, ini yang harus kalian pelajari. Karena ya, kalian pelajarinya bukan untuk ujian ya, tapi kalian pelajarinya apabila kalian bergelut di dunia ini. Ya, kalau bergelut kan otomatis misalnya kalian membuat sistem informasi untuk retail, terus retailnya ini punya barcode scanner ya. Jangan bikin sistem informasi yang nggak bisa mengakses data dari barcode scanner, jangan ya. Maka kalian harus berpikir bagaimana user interface-nya kalau menggunakan barcode scanner ya. Harus berpikir seperti itu. Nah, itu yang saya ingatkan ya, karena di pertemuan pekan depan saya nggak tahu lagi kondisinya seperti apa, kayaknya daring lagi dan biasanya terkait sama persiapan ya, persiapan UAS. UASnya kabar-kabarnya sepertinya luring ya. Jadi yang belum dapat kos-kosan di Malang segera cari ya nantinya. Ya, saya tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.